pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk sebenarnya pajak amnesti itu saya masih belum ngerti untuk fokusnya kemana. Jadi dengan tax amnesty ini mungkin pemerintah berharap agar dana-dananya kembali ke Indonesia biar ekonomi Indonesia makin bagus. Untuk yang saya dengar sih mungkin itu pengampunan pajak ya, pengampunan pajak yang mungkin yang untuk orang-orang yang belum melaporkan pajak tersebut. Kayaknya sih belum, soalnya kan kalau tentang pajak sih itu kan pengampunan pajak ya setahu saya. Mungkin dia sosialisasinya ke kalangan atas aja, jadi kita orang-orang menengah ke bawah kurang tahu sih informasinya itu gimana. Ternyata teks amnesti ini menjadi perhatian dari para netizen di media sosial. Dan dari beberapa warga yang saya tanya mengenai teks amnesti, ternyata mereka belum banyak yang memahami tentang teks amnesti tersebut. Dan diharapkan pemerintah terus melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih paham. Dari Jakarta, Vena Malinda, Rizky Ihwal, MNC Media, melaporkan. Ya, masih banyak yang belum mengetahui sebenarnya teks amnesti itu seperti apa dan pelaksanaannya nanti juga akan seperti apa kalau memang akan menyasar masyarakat bawah. Isu yang berkembang membuat masyarakat bawah juga menjadi merasa terteror begitu terkait dengan adanya teks amnesti ini sendiri. Di netizen pun juga mengatakan menolak sebenarnya dengan adanya teks amnesti. Saya lanjutkan terlebih dahulu, Pak Saiful, kalau tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya mungkin agak salah kalau kita menyasarnya adalah kepada masyarakat biasa begitu ya. Target utamanya adalah sebenarnya kepada mereka yang melakukan kesalahan dalam pajak itu sendiri begitu. Sebuah undang-undang itu tidak boleh hanya mengatur orang khusus. Ya. Yakni penjahat-penjahat yang memarkirkan uangnya di luar negeri, dugaan. Ya. Tetapi sebuah undang-undang itu harus membawa kesejahteraan semua warga negara. Karena itulah kalau sudah menjadi undang-undang maka dia berlaku. Tidak ada exception atau pengecualian. Karena itu kalau tidak tercapai kepada para pengemplang pajak itu atau menunda pembayaran pajak itu, diberikan kemudian diskon atas kejahatannya, berarti enak sekali orang yang tidak membayar pajak diberikan diskon. Ini satu persoalan ketidakadilan. Yang kedua, rakyat melihat adanya teks amnesti. Karena ini sudah demokrasi terbuka semua informasi, maka akan sinis terhadap pajak ini. Mereka lalu nanti kemudian hari enggan membayar pajak. Kalau dia kaya atas hasil apapun, toh nanti suatu saat akan diampuni. Ini persoalan yang kedua. Yang ketiga, bagaimana sebuah kejahatan bisa diampuni? Misalnya kejahatan-kejahatan yang diduga mereka tidak melaporkan itu atas kejahatan pidana. Dan itu kemudian diampuni. Apa fungsi pengadilan? Apa fungsi hukum pidana? Nah, ini sangat menggelisahkan para ahli hukum pidana pada khususnya. Dengan demikian maka pasal-pasal terhadap undang-undang ini potensial dilakukan gugatan, diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan adalah peristiwa abstrak. Jadi sebuah undang-undang yang sedang diperlakukan melanggar konstitusi, misalnya melanggar sistem perekonomian, melanggar pasal 33, melanggar hak asasi manusia. Nah, pada tataran praktis seperti tidak membayar kan ada ancaman. Kembali kepada undang-undang pajak, yakni dikenakan denda. Nah, pada waktu eksekusi kenaan denda itu maka pegawai pajak atau dirjen pajak potensi dilakukan gugatan di pengadilan tun. Jadi inilah negara hukum itu mesti harus dipikirkan perlawanan-perlawanan atau hak-hak rakyat. Ini suatu persoalan. Kalau ya teknis, berhitung dan sebagainya itu menjalankan undang-undang normatif. Ini persoalannya kan undang-undang ini adalah penuh dengan teror. Karena itulah reasonnya mengapa orang menolak undang-undang ini. Dan di mana penolakan itu nanti di Mahkamah Konstitusi. Kita ke Pak Pontas terlebih dahulu. Ini banyak penolakan sebenarnya Pak dari masyarakat biasa. Satu, mungkin karena memang tidak tersosialisasi dengan baik begitu ya. Kemudian yang kedua, mereka taunya adalah ini untuk pajak-pajak besar sebenarnya, bukan diperuntukkan kepada mereka yang sebenarnya hanya masyarakat biasa. Sebenarnya teks amnesti ini ditujukan kepada
seluruh wajib pajak. Ya. Seluruh wajib Seluruh pajak. wajib pajak. Oke. Ya. Itu makronya, seluruh wajib pajak. Terus wajib pajak yang bagaimana? Ya. Tentunya. Kalau wajib pajaknya sudah benar melaporkan SPT-nya, dia udah laporkan semua asetnya, udah laporkan semua kondisi yang sebenarnya. Nah, ini bukan jadi sasaran oleh tax amnesty. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan masyarakat di bawah? Misalnya katakanlah saya itu dapat warisan, tapi saya belum bekerja sebagai seorang anak atau seorang pensiunan. Bagaimana? Nah, dia levelnya bagaimana? Seorang mahasiswa dia aja untuk hidup masih disantunin. Ya. Nah, tapi dapat warisan, apakah dia ikut tax amnesty apa tidak? Saya rasa tidak. Dia nggak perlu ikut tax amnesty. Oke, yang pertama adalah kalau sudah membayarkan SPT tidak akan terkena tax amnesty. Ya. Kemudian yang kedua, kalau memang dapat warisan namun belum mendapatkan pekerjaan atau belum punya penghasilan, tidak akan terkena tax amnesty. Dan kemudian bagaimana dengan masyarakatnya wajib pajak yang tadinya tentunya membayar pajak tidak benar tadi itu. Nah, katakanlah hasil daripada usahanya itu hanya dilaporkan sebagian. Nah, ini saatnya mereka mengungkapkan berapa keuntungan atau pajak yang selama ini dia nikmatin. Ini saatnya dia ungkapkan. Kenapa? Karena kita sebagai pegawai wajib pajak punya keterbatasan atas data-data mereka tentunya waktu dia melaporkan pajaknya. Karena kita sistem self assessment. Nah, ini saatnya mereka mengungkapkan sekaligus melaporkan dalam bentuk asetnya. Kemudian dihitunglah berapa yang dia ungkapkan. Atas pengungkapan dalam bentuk aset ya, bukan dalam bentuk keuntungan. Ini diartikan salah lagi. Dalam bentuk aset diungkapkan, ya, asetnya bisa dalam bentuk duit, uang, saham dan lain-lain. Dihitung baru dikalikan dengan tarifnya. Ya, kira-kira demikian. Itu bentuk ketidakadilannya. Ketidakadilannya kenapa, Pak? Jadi kalau yang kemudian mereka ini sebagaimana dicontohkan membayar pajak tidak benar, ya, kemudian ada kesempatan diampuni, itu tidak boleh. Tidak boleh. Masa orang yang sengaja membayar pajaknya sedikit, ya, padahal sesungguhnya harta dan asetnya besar, dia bohong pada waktu itu, lalu diampuni. Nah, ini kan tidak benar. Mestinya ada mekanisme undang-undang pajak yang tersedia, ya ini bayar denda, selesai. Yang terpisah begitu ya, undang-undang yang sudah ada undang-undang perpajakannya. Jadi politik hukum pembuatan undang-undang ini sangat tidak adil. Sasarannya besar tapi kemudian menyasar juga yang kecil. Itu yang dikatakan ini teror. Itu persoalannya. Jadi apa yang dikemukakan tadi dalam perspektif itu ya benar. Ya. Tapi itu tidak adil. Oke. Jadi tetap saja mengampuni, masa mengaku bersalah lalu diampuni, itu orang nggak mau melakukan itu. Oke, baik. Saya ke Bu Eni terlebih dahulu. Bu Eni, ini masih sangat rancu begitu ya. Kasihan masyarakat kita yang memang tidak paham terkait dengan tax amnesty ini sendiri begitu. Kalau di negara lain, kalau yang pernah Anda tahu, sebenarnya tax amnesty ini berlaku untuk India mungkin, atau juga di negara lain yang pernah seperti Indonesia lah. Ya. Jadi ada beberapa negara yang melakukan strategi dengan tax amnesty ini, ada yang berhasil, tapi juga banyak yang tidak. Nah, secara garis besar siapa yang berhasil itu memang yang didukung oleh sistem reformasi birokrasi dan administrasi perpajakan yang baik. Yang baik itu seperti apa? Nah, yang baik ya tertib. Jadi semua database-nya lengkap dan semuanya gitu. Nah, itu yang ini masih menjadi big question untuk kasus Indonesia, untuk database dan sebagainya. Nah, tetapi kembali tadi, apakah ini teror, apakah ini berkeadilan? Tentu kalau hanya dari aspek hukum juga banyak nanti ahli hukum yang menafsirkan berbeda-beda. Tetapi yang pasti begini, bahwa yang jelas tax amnesty tidak mungkin berkeadilan, tidak mungkin adil gitu. Tetapi ini kan persoalannya di satu sisi karena ini menimbulkan ketidakadilan, maka harus ada aspek resiprokalnya, kompensasinya. Kompensasinya apa? Kompensasinya makanya targetnya awal ini kalau Anda membawa kembali uang ini ke dalam negeri. Anda memberikan uang ini untuk sumber pembiayaan pembangunan. Nah, itu makanya dikasih alternatif melalui repatriasi maupun deklarasi. Nah, jadi memang ada resiprokalnya.
Dan itu pastinya tidak dengan ecek-ecek gitu. Wong ini pengampunan. Yang namanya pengampunan ini kan sesuatu yang tadi dikatakan secara hukum tidak berkeadilan. Makanya ini harus ada kontraprestasinya gitu. Nah, ini yang tidak terjadi. Jadi kalau misalnya sesuai target awal bahwa dengan adanya teks amnesti ini ada berbondong-bondong repatriasi, ada deklarasi, pasti tidak akan menimbulkan keresahan seperti ini. Dan bisa ini, jadi rekan saya kalau melihat rekan-rekannya di JP ini sampai Sabtu Minggu harus lembur. Luar biasa. Artinya apa yang salah dan begitu akhirnya, dari pengumpulan yang ditargetkan? Dan akhirnya yang disasar adalah ini kan tadi ada ruang memang karena kita menggunakan sistem self assessment yang harus menghitung sendiri. Coba Mbak Rizka dan saya secara jujur, saya yang pasti tidak jujur ketika membuat SPT. Tapi semuanya coba aktivitas apa di dalam negeri ini yang bebas dari pajak. Jadi semua sudah melaksanakan pajak, cuman di dalam pelaporan SPT memang bermasalah. Bu Eni, Indonesia ini sistem perpajakannya baik atau tidak? Sempurna atau tidak? Sebuah negara yang menggunakan sistem self-assessment itu biasanya didukung oleh apa? Oleh data kependudukan yang baik, oleh database yang baik. Jadi nanti kalau misalnya warga negara melaporkan pajaknya tidak benar, Ditjen Pajak punya second opinion. Oh ini pajaknya nggak pas, nggak benar gitu. Jadi langsung ada pembenaran, langsung ada denda dan sebagainya gitu kan. Ini indikasi sebuah negara gagal, negara sejahtera adalah memungut pajak. Memungut pajak. Oke, saya potong terlebih dahulu. Kita harus break. Mohon maaf, saya harus break terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Namanya teror kan.